Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman pers, jurnalis, pada sore hari ini, di hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kami mewakili tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni nomor urut 1 Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui hendak mengadakan konferensi pers untuk hal-hal yang akan kami sampaikan. Diantaranya yang pertama adalah bahwa berdasarkan hasil penghitungan dari perolehan suara TPS data yang sudah dirangkum oleh tim pasangan calon nomor urut 1 Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui sampai dengan kami mengadakan konferensi pers ini telah mencapai 75%. 25% diakibatkan kendala kondisi geografis Teluk Bintuni yang terdiri dari pesisir dan gunung, sehingga pada hari yang sama pencoblosan hasil belum bisa kita dapatkan. Tetapi tim-tim kami yang ada di TPS di seluruh Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan tugasnya dengan baik, menghimpun hasil perolehan suara dan mengirimkan ke pusat data yang ada di kota Teluk Bintuni. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa berdasarkan hasil data yang sudah kami himpun, kami dengan percaya diri menyatakan dengan secara terbuka bahwa pasangan calon nomor urut 1 Kabupaten Teluk Bintuni Ali Ibrahim Bau telah unggul perolehan suara atas pasangan calon lawannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kami ingin menyampaikan kepada pihak penyelenggara pada hari ini, terutama pra penyelenggaraan, memang ada hal-hal teknis yang tentu sudah kami sikapi secara prosedural formil, baik itu mulai dari pembagian C pemberitahuan kepada pemilih, pembentukan KPPS, tetapi alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan lancar secara umum, meskipun di 1-2 tempat masih ada kendala. Tetapi itu tidak kami diamkan, akan kami lakukan upaya-upaya yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang keempat terkait dengan hasil penghitungan kami, melalui kawan-kawan jurnalis, kami ingin menyampaikan bahwa potensi kecurangan tentu selalu ada sampai dengan penetapan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 17 Desember yang akan datang. Untuk itu, kami ingin mengingatkan bagi pihak-pihak manapun yang mencoba untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang berdampak kepada berubahnya hasil perolehan suara, dengan tegas kami ingatkan jangan coba-coba untuk dilakukan, karena kami tegas sudah didampingi oleh tim hukum, akan kami tempuh upaya-upaya pidana demi menjaga kemenangan yang sudah kami raih hari ini. Dan tentu saya ingin sampaikan agar kawan-kawan jurnalis bisa menyebarluaskan. Selanjutnya tentu kita menunggu hasil resmi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni secara berjenjang, mulai dari rekapitulasi tingkat distrik dan akan berujung kepada rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk itu, kami akan terus menjaga proses pergerakan hasil perolehan suara di dalam kotak suara. Hari ini akan diserahkan kepada PPS tingkat kampung kelurahan untuk dilakukan rekapitulasi tingkat distrik. Kami akan terus kawal. Tim kami standby 24 jam akan terus mengawal untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang akan menggagalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 1 Ali Ibrahim Bau dan Yohanis Manibui. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen pergerakan yang sudah melakukan upaya penggalangan suara,
upaya-upaya pemenangan untuk memenangkan pasangan kami, pasangan nomor urut 1 Ali Ibrahim Bau dan Yohanes Manibui, tim relawan, tim koalisi partai politik, kemudian relawan dari milenial. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tentu kita tidak boleh lengah. Hari ini kita sudah menggenggam kemenangan, tetapi kita akan kawal sampai dengan penetapan secara resmi oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 17 Desember yang akan datang. Ya, saya pikir sementara dari saya demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Rasa syukur kami sebagai tim kuasa hukum dari pasangan calon Ali Ibrahim Bau dan Bapak Yohanes Manibui. Tentunya secara pribadi juga saya akan mengucapkan selamat dan menyampaikan selamat kepada seluruh tim, kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras. Tentunya dengan hasil yang sama-sama kita lihat hari ini bahwa kedua pasangan Bapak Ali Ibrahim Bau dan Bapak Yohanes Manibui telah mencapai kemenangan dengan secara baik. Dan saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak penyelenggara, walaupun dengan sedikit catatan di dalam perjalanan ini, di dalam tahapan ini masih terdapat beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang tujuannya juga untuk mencapai kemenangan. Tetapi satu hal saya selalu mengingatkan, walaupun saya belajar hukum, tetapi ada yang namanya invisible hand yang dilupakan oleh pihak mereka, yaitu Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak menang, apapun cara kalian untuk mengagalkan masalah ini, tidak akan. Sekali lagi, kami dari kuasa hukum akan menyampaikan beberapa kejadian yang tentunya pers juga dapat menyampaikan ke masyarakat banyak. Kejadian hari ini, contohnya adalah beberapa simpatisan kita yang sebetulnya tidak tahu menahu atas kejadian apa hari ini. Kemudian karena kelalaian dari pihak sebelah, saya bilangnya sebelah ya, dari pihak 02, terus terang aja dari pihak 02, ternyata mereka melakukan kelalaian yang berakibat timbulnya korban di pihak kami, simpatisan kami. Dan ini kita juga tidak bisa terima. Tentunya karena kita bicara tentang hukum, maka kita akan menempuh cara-cara hukum. Dan untuk satu hal lagi, beberapa kejadian sebelum hari ini, seperti misalnya upaya-upaya money politik yang dilakukan oleh beberapa simpatisan dari kubu sebelah, kemudian ada upaya-upaya kecurangan yang mempermainkan undangan terhadap proses yang akan dilakukan hari ini. Tentunya juga kita tidak akan mentolerir. Kami tegaskan semua perkara atau kasus hukum yang sudah berlaku, sudah berjalan, akan kita teruskan. Tidak ada kata damai. Amin. Tentunya kenapa saya bilang tidak ada kata damai? Biarlah pengadilan yang memutuskan siapa yang benar, siapa salah. Tentunya negara yang menentukan, bukan kami. Tapi kami tidak akan pernah mundur sedikit pun, termasuk tadi pernyataan dari rekan saya yang mengatakan bahwa ada upaya-upaya yang akan menggagalkan kemenangan pasangan Ali Bau dan Yohanes Manibui. Kami pun akan melakukan upaya yang sangat maksimal untuk melindungi kepentingan klien kami. Terima kasih, selamat sore. Salam kemenangan. Kira-kira beberapa contoh yang bisa diklaim menjadi basis kuat kemenangan Ayu di sini. Baik, jadi begini. Tentu kami tidak ingin mendahului, tetapi hasil ini benar-benar valid kami dapatkan dari TPS, ya. Dan dari 24 distrik itu kan kita sudah bisa memetakan distrik-distrik besar yang menyumbang paling besar untuk menentukan kemenangan. Misalnya distrik Bintuni, distrik Sumuri, distrik Manimeri. Di 3 distrik ini, alhamdulillah puji Tuhan, hari ini sedang kita upayakan untuk mengumpul seluruh formulir hasil dari TPS-TPS, tetapi hasil yang paling otentik berupa C hasil yang ditempel itu adalah akta paling otentik dari penghitungan suara sudah berhasil kami
ambil dokumentasinya oleh saksi-saksi kami di TPS, dan patokan kami adalah suara masuk. Suara masuk yang sudah berhasil kami tabulasi adalah 75%. Jadi kami hakul yakin dibolak-balik bagaimanapun pasangan Ayo akan ditetapkan sebagai ya, demikian. Pak, ini kan ada beberapa distrik yang jadi klaim bahwa mereka menang. Sebenarnya ini menang 100% ya. BPS, terus di beberapa distrik. Ya, terkait ini penting. Distrik tersebut ada suara kita di situ. Apa sih? Nah, ini penting. Jadi begini, terkait dengan 100%, kan? Terkait dengan 100%, logiknya seperti ini. Di daerah yang paling demokratis, yang partisipasi pemilihnya paling tinggi, tidak pernah mencapai 100% surat suara terpakai. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara, kalau kita bisa sebut itu namanya sistem noken. Tapi perlu dicatat, sistem noken tidak berlaku di seluruh wilayah Papua Barat. Jadi kalau ada satu orang mencoblos lebih dari satu surat suara sehingga terjadi hasil 100% yang diklaim oleh pihak sebelah, kami akan lakukan upaya hukum dan itu akan dibatalkan. Jelas bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk wilayah Papua di beberapa distrik masih diakui sistem noken. Kalau the big man atau di luar daripada one man one vote, dengan bersandar pada bahwa konstitusi kita menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan hukum masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan ini hanya diberlakukan untuk Provinsi Papua. Ingat, hanya diberlakukan untuk Provinsi Papua. 2015 yang lalu pernah dilakukan di distrik Muskona Utara dan hasilnya kita tahu semua, kita tahu hasilnya. MK dengan tegas menyatakan bahwa cara-cara pemilihan, ya, cara-cara pemilihan dengan bukan satu orang satu suara itu tidak sesuai dengan prinsip pemilu dan akan dibatalkan. Jadi klaim-klaim kemenangan 100% di distrik itu, ya saya katakan itu adalah hoax, bohong, tidak mungkin. Karena tadi dasar hukumnya adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengakui Provinsi Papua Barat menerapkan sistem noken. Dengan kata lain bisa MK ingin mengatakan bahwa penduduk seluruh provinsi Papua Barat termasuk Kabupaten Teluk Bintuni sudah lebih demokratis, sudah lebih sadar mengenai hak-hak politiknya. Pak, mungkin satu terakhir saya terkait dengan untuk mengawal kewenangan yang ada, himbauan dari kewenangan masyarakat tetap menjaga kedamaian sehingga tidak menimbulkan celah dari Ya, terima kasih. Tentunya kami punya himbauan kepada tim relawan, simpatisan secara seluruhan untuk tetap menjaga konditivitas walaupun kita sudah menyatakan, mendeklarasikan diri bahwa kita sudah menang. Tapi hal ini juga bukan menjadikan kita menjadikan dasar buat kita untuk meremehkan yang lain. Tentu kita sama-sama tetap menjaga ketertiban. Kemudian juga saat ini yang namanya pandemi masih juga berlangsung. Tentunya kita juga harus tetap menghargai dan kita mentaati apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kami menyarankan kepada rekan-rekan semua untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan, mengurangi kontak fisik dengan yang lain dalam artian kontak fisik yang sebenarnya, sehingga apabila itu dilakukan akan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, jadi kita sama-sama, bukan berarti kita menang harus menjadi arogan. Kita tetap dengan prinsip kita bahwa kita menang tetap dengan rendah hati. Dan kita tetap menghargai kawan-kawan kita di sebelah yang posisinya sudah jelas-jelas kalah. Tetap kita hargai bahwa mereka adalah saudara kita, mereka adalah rekan kita. Kita akan tetap jaga. Itulah himbauan dari kami. Terima kasih. Cukup.
Oke. Pas fix. Yep. Thank you. Oke. Mau foto bersama lagi? Mau foto lagi korban di tengah dulu nih. Oh, korbannya belum dibilang. Korban pakai tidak usah pakai Disampaikan.